Pak Abdul Ghani, Pak Isma Dimadi, Pak Fakhrul Tukoboya, Ibu Tia Wahab, Andri Mustasi. Kedudukannya sama seperti yang Sidang lanjutan kasus operasi tangkap tangan OTT terhadap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlangsung di kantor Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Ternate, pada Rabu, tanggal 31 Juli tahun 2024 kemarin, terungkap ada aliran anggaran bagi-bagi fee proyek di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD, Maluku Utara. Hal itu terungkap setelah JPU KPK mencecar sejumlah pertanyaan kepada saksi Ahmad Purbaya selaku Kepala BPKAD Pemprov Malut yang dihadirkan pada sidang lanjutan OTT tersebut. Di hadapan Jaksa Penuntut Umum JPU Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Ahmad Purbaya mengaku ada bagi-bagi fee proyek di BPKAD kepada mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba, dilakukan baik secara tunai maupun melalui transfer dengan nilai bervariasi. Biasa diminta dari ajudan, ada yang secara langsung ke ajudan dan sespri di kediaman dan di Bidakara, Jakarta. Nilainya sesuai yang diminta, ada 200 juta rupiah sampai 300 juta, ungkap Ahmad Purbaya, saat bersaksi di sidang OTT tersebut. Meski begitu, Ahmad Purbaya mengakui ia tak sendiri, namun pemberian fee proyek di BPKAD Maluku Utara ke mantan gubernur itu, Ahmad Purbaya sebut ada nama Sulit Yahya, sekretaris BPKAD saat itu menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen PPK. Bahkan dirinya mengungkapkan di hadapan JPU, fee proyek bersumber dari pekerjaan proyek pembangunan mulai dari pembangunan gedung kantor BPKAD, gedung serbaguna, dan sejumlah item pekerjaan lainnya yang dikelola secara langsung BPKAD dengan pagu anggaran mencapai kurang lebih 49 miliar, dari 13 paket pekerjaan yang tercantum di LPSE Pemprov Malut tahun 2023. Namun untuk jumlah pemberian kepada AGK, Ahmad Purbaya mengaku lupa saat ditanyakan JPU. Namun dari total pemberian lebih dari 1 miliar rupiah kepada mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK). Selain anggaran fee proyek, Kepala BPKAD itu juga mengaku pemberian uang kepada mantan Gubernur AGK juga bersumber dari potongan honor dan perjalanan dinas di BPKAD untuk diberikan kepada AGK. Sumber uang dari honor-honor di BPKAD dan perjalanan dinas, ada 300 juta, ada 500 juta, totalnya 1 miliar 20 juta. Benar, ungkap Purbaya saat ditanyakan JPU berdasarkan berita acara BAP. Berikut ungkapan kesaksian Ahmad Purbaya di sidang OTT mantan Gubernur AGK. Sesuai ini Pak ya. Ini BAP ini Pak ya. Di sini ada yang Bapak berikan langsung dan ada yang bentuk transfer, betul Pak? Ya. Kalau langsung prosesnya gimana Pak? Biasanya diminta dari ajudannya yang telepon saya, terus kemudian Pak Gubernur juga langsung ngomong ke depan. Ngomong kepada Bapak? Ya. Untuk diberikan langsung? Ya. Kemudian Bapak langsung, biasanya langsung itu ke mana? Bapak bawa kemana Pak? Ke ngasih tes ke ajudan. Ke ajudan? Enggak pasti di rumah dinas atau di rumah jabatan? Ya, ada di rumah dinas, terus kemudian ada juga di Bidakara. Bidakara ya, Dokter Bidakara Jakarta Pak ya? Siap. Itu Pak ya, yang kalau langsung itu Pak ya? Siap. Berapa kali yang Bapak ingat kalau langsung Pak? Punya uang langsung? Sesuai BAP saya. BAP ya? Sini Pak ya, di BAP Bapak nomor 8 Pak ya? Siap. Nomor 8 ini Bapak sudah menjelaskan BAP Bapak, saya memberikan uang totalnya nomor 8 ini ke 505 juta. Kemudian ada juga diperbaiki. Siap. Ada yang 500 juta juga Pak ya? Siap. Jadi totalnya yang Bapak berikan langsung ini 120 1 miliar 20 Betul. juta rupiah. Siap. Itu yang langsung Pak ya? Siap. Kemudian yang Bapak ketahui Pak, ada nggak Pak yang Bapak transfer melalui Bu Mus Nawati? Ada, siap. Kaja Abrajat ini siapa kamusnya? Saya seperti saya. Oh, saya ya. Ini transfer Pak ya? Siap. Gimana Pak kalau transfer Pak? Jalurnya Pak? Biasanya kalau ada perintah, saya ngasih Pak ngasih, saya perintahkan. Perintahkan Ibu. Ya. Uangnya dari Bapak? Uangnya dari saya. Uang dari Bapak. Khususnya nomor rekening ajudan itu ajudannya siapa yang menentukan? Biasanya dikirim oleh ajudannya. Oleh Pak Yuk ya? Iya. Sekarang yang terima, siapa saja yang terima Pak?
kalau tidak salah itu Ramadan, Saldi, terus kemudian ada si siapa, Fajrin, ada Wahidin Tamit. S. Oh, yes, ya, kalau Ramadan itu di bank apa, Pak? Saya lupa. Mandiri dan BCA, ada Pak? Iya, Ya. sesuai KP. Oh iya, kalau di Saldi di Bank Mandiri Pak ya? Kira itu Bapak berikan ke Bu Misawati Pak ya? Ini ada 301.500.000 rupiah Pak ya? Sumber uangnya dari mana Pak? Itu dari honor-honor di BPKD, terus perjalanan dinas, sama ada sisa kegiatan. Sisa kegiatan, oh kegiatan Pak 1 miliar ini Pak? Berarti 1 miliar lebih ini Pak ya? Siap. Dengan dari honor-honor, kadang ada dari bantu-bantu dari kontraktor yang mengerjakan di BPKD. Itu yang ada di BKP yang dipanggil waktu di Senin begitu. Oh, sesuai itu Pak ya? Ya, tapi- Berapa itu Pak kalau yang dari itu Pak? Tidak salah itu 300 dan 200. 300, 200, 500 juta Pak ya? Ya. Yang 500 juta itu yang dari kontraktor. Siapa namanya Pak? Saya tidak tahu namanya, tapi melalui sekretaris saya. Oh, melalui Bu Pak Suliknya ya. Pak siapa? Sulik. Oh, Sulik ya, Pak Sulik Jaya. Ya. Pak Sulik Jaya. Dia sebagai apa Pak Sulik Jaya? PPK apa Pak? PPK. Dari PPK. Dan Pak Nantian Bapak mau diminta, kemudian waktu itu diminta oleh beliau, kemudian kami, saya sama Sulik Jaya, kayak minta tekanan 2 kali Pak ya? ya, 300 dan 200. Itu PT Sultan Sukses Mandiri Pak ya? Siap. Yang menjaga pembangunan asrama BPKD. Siap. Itu Pak ya? Namanya Pak Irwan Jaga. Kenal Pak? tidak kenal. Ya, kenal. Saudara saksi kenal Pak Irwan Baja? Irwan Jaga Baja. Tidak kenal. Nggak kenal? Oh gitu. Terus pada saat itu apa yang terlintas di saudara saksi terkait permintaan terdakwa ya? Uang 300 dan 200 harus meminta kepada Pak Irwan Jaga, harus pekerjaan itu yang dimintakan. Ya, jadi waktu itu menghubungi saya kan sama Pak Sulik Jaya Iya. mengenai Ya saya menanyakan itu, saya ingin membandingkan keterangan Bapak dengan Pak Sulik, karena kan minggu kemarin Pak Sulik ya. kami dengar. Iya. Saya ingin mendengar jawaban Bapak Iya. Sulik seperti apa. Jadi waktu itu dimintai ke saya sama Pak Sulik bersamaan. Nah, terus kemudian Pak Sulik kalau ini kita minta ke Pak Irwan Jaga. Oh seperti itu. Pak Sulik yang minta ke Pak Irwan Jaga. Oh Pak Sulik ya, bukannya Bapak. Karena kemarin kita tanya, kata Pak Sulik muncul dimintakan ke Pak Irwan Jaga dari Bapak. Iya, maksud saya waktu itu kan kita berdua Ya. dimintai. Nah, Nggak, pada saat saya stop dulu. ya, Yang diminta secara langsung oleh Pak AGK kan saudara saksi. ya berdua waktu itu Oh berdua ada Iya. di mana itu? di Pak? kantor BPKD. Oh di kantor. Ada surat peresmian. Oh Pak saat Iya, jadi peresmian. ada di BAP-nya. Oh seperti itu. Iya kan. Soalnya berbeda dengan keterangan Pak Sulik. Siap. Jadi Iya kan? sama-sama dimintai, kemudian saya sampaikan ke Pak Sulik, kemudian Pak Sulik diminta ke Sama-sama Saya- ya. Di depan umum gitu. siap Di depan umum sama-sama dimintakan. di ruangan. Oh di ruangnya. Seperti itu. Ya. Oke. Dimintakan oleh Pak Gubernur. Siap. Terus yang punya ide pertama kali dimintakan ke Pak Irwan Jaga siapa? Saudara saksi? Waktu itu saya tidak kenal Irwan Jaga, makanya disampaikan oleh Pak Sulik ada yang saya temui Pak Irwan Jaga. Irwan Jaga. Seperti itu ya. Oke. Yang setahu saudara pada saat itu ada berapa pekerjaan yang ada di dinas saudara? Kalau tidak salah ada beberapa pekerjaan. Ada beberapa pekerjaan. Seperti itu ya. Iya. Yang pada saat peresmian gedung ya, Iya. itu memang yang mengerjakan Pak perusahaannya Pak Irwan Jaga. Yang saya tahu yang katanya Pak Sulik yang ibaratnya yang ada di Pak Irwan Jaga. Iya kan pada saat itu kan Pak AGK menanyakan ini sudah mau peresmian. Kan istilahnya mana fee Iya. fee pekerjaan ini seperti itu kan? Iya. Secara garis besarnya Iya. ya kan? Nah yang saudara ketahui kan yang mengerjakan perusahaannya Pak Irwan Jaga.
Ya dari Pak Sulit. Hah? Yang tahunya dari Pak Sulit. Oh, mengetahui dari Pak Suli. Kalau kata Pak Suli, Bapak juga tahu Pak Irwan Jaka? Oh enggak. Oh enggak, oh seperti itu. Siap. Apakah memang pada saat itu fee pekerjaan terkait pekerjaan pembangunan gedung ya? Siap. Belum diserahkan oleh Pak kontraktor itu yang saudara ketahui? Karena pekerjaan itu fee-nya belum diserahkan oleh kontraktor sehingga saudara saksi dengan Pak Sulit memintakan kepada Pak Irwan Jaka. Nah, kalau waktu itu memang belum interview sama. Oh belum tapi. Kalau yang kerjaan lain sudah? Enggak tahu. Oh enggak tahu. Ini pertanyaan saya. Betul. Sudah belum? Saya tidak tahu. Sudah tidak tahu. Siap. Yang tahu Pak Sulit. Saya tidak tahu juga Pak Sulit. Yang mengalami yang ini janganlah. Pak, ini fakta kita di sidang sudah berapa kali? Siap. Ya kan Bapak sudah disumpah. Siap. Karena fakta yang saudara berikan ke dinas lain aja saudara bantu mintakan. Nah yang saya tanya, di dinas saudara juga berlaku itu, ada kewajiban yang harus diberikan. Pemberian suap saksi ini di atas 1 miliar ini apakah ada potensi jadi tersangka? Ya kan tadi saya bilang, selama alat bukti mendukung adanya suatu tindakan yang dilakukan penerima uang, kita bisa membuktikan dan bukti itu ada, itu kita meyakini menjadi suap. Tapi kalau kita misalkan hanya berupa uang, tidak ada alat bukti yang mendukung, apa sih yang dilakukan oleh penerima suap? Tapi Kewenangan apa yang dia lakukan, dokumen apa yang dia tanda tangani? sejauh ini dari KPK sendiri menilai bagaimana? Sudah cukup bukti atau belum? Kami masih mendalami itu, Pak. Ya kan? Diarahkan dengan OTT. Dalam kasus Agika ini berpotensi ada tersangka baru. Mudah-mudahan ya. Ya kan kita lihat. Kalau ASN itu bisa dikenakan pasal pemerintah. Terkait apa nih? 55 apa? Cukup. Pengakuan terhadap beberapa orang yang menilai. Iya kan? Kita lihat konstruksinya, Pak. Kan 55 kan tidak hanya 55. Kita lihat konstruksinya dulu. Karena kan setiap perkara itu kan bukan menurut jaksa saja, kan hakim menilai, PH menilai, ya kan? Jadi kita harus benar-benar konsen, benar-benar tepat gitu kan. Seperti itu, Pak. Oke. Pak, kalau Pak satu lagi Pak. Soal Ibu Reni yang boleh kan tadi kan itu kan untuk mendalami. Nanti Pak Jepri tadi bilang nanti dihadirkan di soal TPPU. Iya, Apakah nanti. keduanya untuk bersaksi lagi di? Oh ya, semua pemberi gratifikasi akan bersaksi lagi, sepertinya untuk perkara TPPU-nya Agika. Pak, kalau bukti-bukti yang transfer yang ditampilkan seperti KPK tadi, misalnya salah satunya di OPD di provinsi ini, BKD misalnya, BPKD keuangan itu sampai lebih dari miliar. Nah ini bukti-bukti dari KPK itu kan sudah memiliki dari bank, dari mana-mana. Nah ini bisa potensinya bagaimana? Uang, potensi gratifikasi. Iya. Potensi suapnya kita harus mencari tindakan apa yang dilakukan oleh si penerima suap, gitu loh. Tindakan apa nih sehingga berbuat atau tidak berbuatnya, kan di undang-undang suapnya kan gitu. Karena menerima sesuatu dia melakukan berbuat atau tidak berbuat sesuatu itu. Unsur pasalnya harus kita penuhi dulu untuk terkena suapnya, gitu loh. Tidak hanya menerima uang saja. Kalau menerima uang saja gratis. Tapi kalau ada alat bukti dia berbuat dan tidak berbuatnya, nah gitu loh. Seperti itu. Kan seperti halnya Pak Stevi. Berbuat tidak berbuatnya Pak Agita membuat rekomendasi. Nah itu berbuat dan tidak berbuatnya dilakukan oleh Agita. Oke? Jadi harus pas. Untuk mengamankan Pak Gubernur, Pusat itu siapa? Saya